Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Martin Simon Tenau, kuliah di Universitas Cendrawasih angkatan 2020 di jurusan Fakultas Filsip, Prodi Ilmu Pemerintahan. Ini akan menjawab nilai pertanyaan yang akan menjawab sebagai nilai UTS. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Menurut Gill and Mills berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran pada perubahan sosial yang meliputi struktur sosial. Jadi menurut Gill and Mills bahwa perubahan terjadi itu adalah baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran yang terjadi pada tatanan struktur sosial. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Ada 6 perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan evolusi. Perubahan evolusi ini adalah ada katanya adalah perubahan yang lambat. Jadi perubahannya dari tahap ke tahap. Jadi perubahannya lambat, tidak seperti revolusi. Jadi perubahan evolusi ini mulainya perlahan sehingga misalnya evolusi misalnya manusia menurut teori Darwin, perubahan manusia dari kera ke manusia sehingga dari sekarang itu perubahan evolusi. Jadi pelan, waktunya waktu agak lama sehingga terjadi perubahan sosial pada masyarakat. Sedangkan perubahan kedua adalah perubahan revolusi. Ini adalah perubahan yang terjadi adalah perubahan yang cepat. Bisa terjadi misalnya ada orang-orang menggerakkan sehingga ada keinginan bersama sehingga orang ingin bersatu padu sehingga orang ingin menggerakkan secara cepat, secara tiba-tiba bagaimana orang ingin mengubah sesuatu yang tidak diinginkan menjadi satu. Misalnya teori revolusi, misalnya revolusi Prancis, revolusi industri, revolusi yang diperkenalkan oleh tokoh kita, revolusi Indonesia yang diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Perubahan yang tiga adalah perubahan yang kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi tetapi tidak mempengaruhi lingkungan secara keseluruhan. Misalnya gaya berpakaian, gaya gunting rambut, itu perubahannya kecil, jadi tidak mengganggu, tidak membuat perubahan, tidak mengganggu lingkungan, dan tumbuhannya tidak besar. Sedangkan perubahan yang keempat adalah perubahan yang besar. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi langsung. Perubahan yang bagaimana terjadi berarti bagi masyarakat. Jadi perubahan itu terjadi besar, bagaimana mencakup lingkup yang besar. Perubahan yang namanya sudah perubahan yang besar berarti perubahannya yang direncanakan dan mengganggu lingkungan yang besar sehingga perubahan itu terjadi di lingkup yang lebih besar. Perubahan kelima adalah perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang sudah direncanakan sehingga maka perubahan yang sudah direncanakan ada orang-orang, jika kita mempercayakan ada orang-orang tertentu yang mengorganisasi sehingga terjadinya perubahan itu. Karena perubahan itu sebagai masyarakat kita semua menginginkan perubahan itu sehingga kita sudah membentuk rencana sehingga ada orang yang mengorganisasikan kita sehingga terjadilah perubahan itu. Perubahan keenam adalah perubahan yang tidak kehendaki. Perubahan tidak kehendaki adalah kata lain daripada perubahan dikehendaki. Perubahan ini tidak diinginkan oleh masyarakat tetapi terjadi sehingga terjadi perubahan sosial. Itu sekian untuk pertanyaan kedua. Masuk ke pertanyaan ketiga. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Ada 8. Yang pertama adalah perubahan yang berkelanjutan. Jadi perubahan ini tidak stop di satu tempat. Jadi dia akan berkelanjutan terus. Jadi kehidupan ini dia dinamis. Jadi selamanya tetap ada perubahan. Ini bisa contoh di pemerintahan. Jadi misalnya pemimpin satu naik, setelah itu tetap perubahan dia akan berjalan terus. Ya perubahan ini berkelanjutan. Yang kedua, imitatif atau meniru. Perubahan ini artinya kita ada istilah namanya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ini kita misalnya di sini perubahan kita misalnya contoh misalnya di Bandung ada hal-hal misalnya di dalam pemerintahan biasanya orang lakukan studi banding. Studi banding ini bagaimana orang keluar, orang lihat misalnya pola pembangunan masyarakat di luar, oh seperti begini. Masyarakat, oh kota ini ditata seperti begini, perubahan sehingga mengandung perubahan. Jadi hal-hal itu yang dilihat, pulang ke kampung, pulang ke daerah kita lihat itu, kita amati, makanya istilah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sehingga terjadi perubahan sosial. Yang ketiga, hubungan timbal balik. Bagaimana perubahan ini terjadi karena adanya timbal balik, hubungan timbal balik antara kita dengan teman-teman dari luar. Misalnya hubungan timbal balik, misalnya seperti
perubahan-perubahan terjadi, misalnya timbul balik antara kita dengan teman-teman di luar, misalnya contoh misalnya di AB dengan teman-teman dari apa asal, misalnya ada hubungan timbul balik misalnya antara jual beli atau hal-hal yang mengakibatkan sehingga perubahan sosial. Yang keempat, disorganisasi sementara. Kondisi itu misalnya kondisi tanpa adanya aturan sementara, misalnya seperti waktu itu 1998 ya, misalnya di mana aturannya masih, atau misalnya awal-awal misalnya reformasi, atau itu di bagaimana kondisi misalnya belum ada pemerintahan aturan sehingga jalannya masih belum stabil, masih naik fluktuatif, kadang naik kadang turun gitu. Tapi lama-lama dia akan menghasilkan perubahan. Yang kelima, terjadi di mana-mana. Jadi perubahan ini selalu terjadi di mana-mana, tidak hanya di sini. Jadi perubahan di masyarakat mana pun tetap harus terjadi perubahan. Perubahan ini tidak hanya terjadi di Jayapura, tapi pun di Sorong, tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar, di negara-negara lain, misalnya di Filipina, misalnya Amerika, Rusia, Ukraina. Perubahan terjadi tidak hanya di satu tempat atau masyarakat tertentu, tapi perubahan terjadi di mana saja. Perubahan yang keenam, dilakukan secara sengaja. Jadi perubahan ini kenapa dilakukan secara sengaja? Jadi perubahan ini memang bagaimana orang mereka jasa supaya terjadi. Misalnya kita masuk dalam sekolah berpola asrama, itu ada aturan-aturan yang bagaimana direkayasa sehingga, atau misalnya di unit-unit tertentu, di organisasi, di lingkungan, bagaimana orang mereka jasa lingkungan dengan aturan-aturan yang sudah dibentuk sehingga merubah orang, merubah karakter, sehingga orang dari karakter yang misalnya kurang baik, kurang tertib, kurang nyaman, bisa berubah ke masyarakat yang lebih tertib, nyaman, dan menghargai aturan. Yang ketujuh, menimbulkan kontroversi. Ada perubahan-perubahan yang terjadi, ada orang yang kadang merasa perubahan itu mengganggu sehingga terjadi kontroversi. Misalnya mereka merasa perubahan itu terjadi, tapi ada misalnya perubahan terjadi, ada orang yang merasa nyaman, ada yang kalau tidak siap akan merasa bahwa akan tersaingi, akan disingkirkan, sehingga perubahan ini tidak hanya dampaknya baik, ada juga yang dampak tidak baik bagi orang yang tidak siap. Penggabungan watak ini yang perubahannya, bagaimana penggabungan watak ini sehingga menghasilkan perubahan yang lebih baik. Bagaimana dari banyak orang berkumpul di satu, ada penggabungan watak ini, dan bagaimana mengakibatkan perubahan lebih besar yang diharapkan oleh satu perkumpulan itu sehingga masyarakat itu bisa berubah. Yang keempat, sebutkan menjelaskan pandangan klasik, pandangan equilibrium, pandangan konflik, dan pandangan modernisasi. Pandangan modernisasi adalah bagaimana perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat, dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern. Bagaimana meniru dengan cara yang meniru atau melihat cara-cara atau hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang sudah maju. Misalnya kita di sini kita bisa meniru orang-orang, misalnya bagaimana orang-orang di luar, misalnya orang yang di negara-negara lebih maju. Sedangkan teori klasik itu bagaimana sedangkan pandangan dari teori klasik ini bagaimana hal-hal yang sudah lebih lama, hal-hal yang sudah lebih lanjut, sudah dipikirkan oleh orang-orang dulu, ya bagaimana ya pemikiran yang klasik yang sudah lama tapi tetap masih bergaul. Sekarang kita bisa gunakan pandangan teori itu. Yang ketiga, equilibrium. Equilibrium adalah perubahan yang diinginkan, perubahan yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Yang keempat, teori konflik. Ya, yang konflik ini perubahan terjadi tidak hanya perubahan terjadi karena nilai-nilai tertentu yang diinginkan, tetapi karena konflik sehingga terjadi perubahan. Jadi kalau teori konflik ini berbeda, ini terjadi karena memang terjadi konflik sehingga orang ingin berubah. Jadi masyarakat, misalnya ini salah, misalnya orang mestinya karena aturan tetap yang salah, tidak mau ini terjadi konflik sehingga terjadi perubahan. Yang kelima, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Jadi yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih terikat dengan adat, budaya, istiadat. Misalnya mereka tidak mau adat-adat itu, mereka tidak mau kehidupan mereka diganggu oleh kehidupan luar. Tetapi kita harus pilah-pilah juga kehidupan di tradisional ini. Kalau misalnya hal-hal yang baik dipertahankan, ya dipertahankan. Tapi kalau jika tidak, ya tapi kita kalau kaku, kita tidak bisa berkembang.
Jadi perubahan kalau kita ingin ke masyarakat modern berarti harus kita perlu lihat adat ini penting, budaya ini penting, tapi yang membangun. Kalau tidak membangun kita bisa geser demi negara. Misalnya contoh Cina tetap mereka mempertahankan, mereka punya adat istiadat budaya, mereka punya ciri khas yang berkaitan. Kalaupun tidak, tetap geser sehingga tidak mengganggu untuk perubahan. Yang kedua, tahap prakondisi lepas landas. Lepas landas ini bagaimana masyarakat belum terlalu naik juga, masih di tahap kedua. Yang artinya misalnya masyarakatnya belum bisa lepas lebih jauh. Masyarakat yang belum bisa lepas lebih jauh tahap perkembangannya. Perkembangannya akhirnya misalnya mau keluar dari satu daerah, misalnya keluar dari masyarakat tradisional naik ke satu tingkat ke atas, tapi belum bisa untuk melupakan masyarakat, gampang belum terlalu berubah ke masyarakat yang modern. Yang ketiga, tahap lepas landas. Tahap lepas landas adalah misalnya masyarakat yang sudah merantau mungkin luar, tetapi tetap masih memikirkan daerah maju, aduh takut salah, mundur, ada sebab akibat masih takut, jadi belum terlalu terpaku. Misalnya orang yang merantau misalnya dari luar kota ke ini, tetapi akan pulang karena belum terlalu terpaku. Yang keempat, tahap gerak menuju kematangan. Ini titik yang keempat, yang dimana orang sudah berkembang, orang sudah maju kepada titik yang tepat, orang sudah lepas landas, orang sudah dari daerah sendiri, orang sudah lepas daripada yang klasik, orang sudah lepas dari tradisional, orang sudah melangkah maju ke daerah, orang sudah lebih ketatanan yang lebih tinggi, di mana orang sudah pada tahap kematangan, orang sudah berpikirnya sudah berbeda, orang sudah cara berpikirnya sudah berbeda, orang mindsetnya, orang sudah masuk di lingkungannya yang kompetitif. Orang tidak lagi berpikir berdasarkan ras, orang tidak berpikir berdasarkan suku, orang sudah masuk ke tahap yang kompetitif. Bagaimana orang melihat orang berdasarkan orang punya pemikiran, orang ide, bagaimana orang ini cerdas, kita memilih dia karena memang dia cerdas, dia mampu bertanggung jawab. Yang kelima, modern atau tahap konsumsi massa lebih tinggi. Ini sudah tahap yang lebih matang, tahap terakhir di mana orang sudah merasa bahwa kita sudah ada di lingkungannya, sudah tidak berdasarkan suku, ras, apa segala macam. Ini tahapnya sudah modern, tahapnya sudah maju, kita sudah melepaskan yang tradisional, kita sudah ada di masyarakat di mana kita ada di lingkungan bagaimana persatuan di situ, tidak hanya orang Papua, tidak hanya orang Batak atau orang Inggris, bagaimana perkumpulannya orang-orang, bagaimana orang-orang yang siap kompetitif, orang sudah ada berada di lingkungan kompetitif, sehingga terjadi perubahan di situ. Orang perubahan ini terjadi tidak hanya karena hal tertentu, tetapi orang perubahan terjadi karena bagaimana itu orang kompetitif. Kalau misalnya kami di MyBlood sendiri lebih kepada masih di titik kedua di mana tahap prakondisi lepas landas. Tahap prakondisi lepas landas ini orang belum terlalu maju, orang bisa merantau, tetapi orang tidak bisa melepaskan. Orang akan kembali. Kalau saya sendiri dari MyBlood, sehingga saya menjelaskan MyBlood, ini tahap di mana orang belum terlalu melepaskan hal-hal adat, orang melepaskan mereka punya ciri khas adat, mereka masih mempertahankan, sehingga mereka walaupun merantau, mereka akan kembali seperti biasa. Bagaimana mereka tetap masih terpaku dengan adat istiadat. Bukan hanya di MyBlood, saya pikir mungkin di Papua ini masih kental, kecuali mungkin daerah tertentu seperti Jayapura. Tapi kalau misalnya daerah-daerah lain seperti ini, orang masih titik. Di Papua menurut saya sebagian besar masih berada di pada titik tahap prakondisi lepas landas, sehingga orang masih walaupun sudah merantau, tetapi orang satu dua orang akan kembali karena masih terikat pada adat istiadat budaya yang menurut mereka ya ini sangat mempengaruhi mereka, cara karakter, berpikir segala macam. Mungkin itu saja yang saya bisa menjawab untuk 5 pertanyaan yang di atas. Lebih dan kurangnya atau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.